A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa berpuasa di bulan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas berkat beliaulah agama Islam ini sampai ke dalam hati-hati umat Islam saat ini. Jamaah as-shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah beberapa hari menjalani puasa Ramadan ini. Dan sudahkah kita introspeksi diri? Apakah sudah maksimal iman-iman kita, amal-amal kita untuk mengawali bulan Ramadan ini? Apakah amal-amal kita yang sudah kita laksanakan tersebut sudah maksimal seperti yang kita rencanakan sebelum di bulan Ramadan? Apakah di bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Kiram, Syahrul Quran ini, tilawah Al-Quran, kedekatan diri kita dengan Al-Quran sudah kita maksimalkan? Apakah di bulan Ramadan ini saat kita tilawah Al-Quran, iman kita makin bertambah setelah kita tilawah Al-Quran ataukah makin menurun? Sebagaimana ulama pernah mengatakan, setelah kita tilawah Al-Quran hanya ada dua yang akan terjadi pada diri kita. Yang pertama, iman kita bertambah, dan yang kedua, iman kita menurun. Karena bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, dan seyukyanya juga menjadi mulia siapa saja yang membacanya. Maka dari itu, namun perlu kita perhatikan para jamaah sekalian, karena bahwasanya banyak orang yang bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, semangat dalam membaca Al-Quran, namun ternyata tidak mendapatkan kemuliaan Al-Quran tersebut. Nah, di sini mari kita bersama-sama bagaimana caranya meraih kemuliaan Al-Quran. Bukan cuma sekedar membaca, sering tilawah, tapi kita bagaimana memasukkan Al-Quran ke dalam hati-hati kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Sungguh kata Allah, kemudian aku wariskan kitab ini kepada umat-umatku tertentu. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita lihat, setelah kita membaca Al-Quran, lihat kalimat setelah itu. Kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsih." Orang yang tadi membaca Al-Quran, dari sekian jutaan orang yang membaca Al-Quran, dari sekian miliaran manusia, Allah pilih orang-orang terbaik untuk membaca Al-Quran. Dari orang-orang terbaik membaca Al-Quran, Allah pilih lagi menjadi 3 macam manusia yang membaca Al-Quran tersebut. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Dia membaca Al-Quran, cuman itu menjadi menzolimkan, menjadi zolim. Dia menzolimi dirinya sendiri. Faminhum muqtasid. Dan orang yang kedua, orang-orang dari yang membaca Al-Quran adalah orang yang pertengahan. Dia membaca Al-Quran tapi tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, tidak menjadi kebaikan buat orang lain. Dan yang terakhir, faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ini adalah orang yang setelah membaca Al-Quran, dia bertambah imannya, makin tinggi imannya, sehingga setelah dia membaca Al-Quran, dia akan bersungguh-sungguh serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya tadi ulama pernah mengatakan, ada orang yang membaca Al-Quran tapi imannya terus menurun setelah membaca Al-Quran, karena mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati mereka. Maka dari itu, untuk meraih kemuliaan Al-Quran tersebut, kita butuh cara dan syarat-syarat saat tilawah Al-Quran.
yang mana cara dan syarat-syarat itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, yang mana syarat dan cara itu salah satunya adalah kita harus memelihara adab saat bersama Al-Quran atau saat tilawah dengan Al-Quran. Bagaimana adab itu? Para ulama pernah mengatakan bahwa adab saat kita tilawah Al-Quran itu ada adab secara zohir dan adab secara batin. Adab secara zohir adalah adab yang nampak oleh mata kita, kasat oleh mata kita. Apakah adab yang zohir itu? Contohnya adalah sebelum kita tilawah Al-Quran, marilah kita berwudu, suci dari hadas yang terdapat dalam diri kita, bersih pakaian kita, bersih tempat duduk kita, bersih tempat tilawah kita. Lebih-lebih kita menggunakan tempat yang suci seperti masjid, seperti tempat-tempat ibadah. Bagaimana kalau misalnya diri kita sudah berwudu? Al-Quran itu adalah cahaya, berwudu juga cahaya, dan masjid juga cahaya. Kita mengumpulkan banyak cahaya sehingga menambah akan nikmat dan nilai dari Al-Quran tersebut, akan menambah nilai kemuliaan saat kita membaca Al-Quran tersebut. Dan juga adab secara zahir yang lain adalah bagaimana kita meletakkan Al-Quran tersebut. Kita menyiapkan Al-Quran, betul-betul kita siapkan Al-Quran terbaik yang kita pegang. Bukan Al-Quran yang seperti Al-Quran Android atau Al-Quran yang lainnya. Kita persiapkan mushaf Al-Quran. Sehingga dari itu tuh bagian dari adab kita terhadap Al-Quran. Dan juga yang lain yang zahir yang nampak oleh mata kita. Agar kita beradab kepada Al-Quran adalah bagaimana kita bersiwak atau membersihkan gigi kita sebelum kita tilawah Al-Quran. Itu adalah ciri-ciri zahir, adab-adab zahir yang harus kita jaga saat tilawah Al-Quran. Dan yang penting dan tidak akan kita lupakan atau tidak akan kita tinggalkan, bagaimana kita harus meletakkan Al-Quran itu di tempat yang mulia. Jangan letakkan Al-Quran di sembarang tempat. Letakkan Al-Quran, muliakan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu saat kita bersentuhan dan bertadabbur dengan Al-Quran, Al-Quran akan mudah di dalam hati kita, akan mudah masuk ke dalam hati kita, karena kita selalu memuliakan Al-Quran. Begitu juga saat kita menuntut ilmu. Kalau kita memuliakan guru kita, memuliakan kitab ilmu yang kita baca, memuliakan tempat guru kita, memuliakan segala sesuatu yang berhubungan dengan guru, maka ilmu tersebut, cahaya dari ilmu tersebut juga akan mudah masuk ke dalam hati kita. Itu bagaimana kita harus beradab terhadap Al-Quran secara zahir. Jangan sampai kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas. Itu juga bagaimana Allah mengajarkan kita untuk memuliakan Al-Quran sehingga Al-Quran ini mudah masuk ke dalam hati kita. Dan untuk secara batin, adab secara batin adalah adab yang ada di dalam hati kita. Adab secara batin yang ada di dalam hati kita, bagaimana saat kita tilawah Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran itu sesuatu kalam yang mulia. Sehingga hati kita itu sudah merasuk saat kita tilawah di dalam Al-Quran tersebut. Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu merasuk di dalam hati kita. Saat kita membaca kalam Allah, maka kalimat itu merasuk, mengisyaratkan apa yang diperintahkan di kalam itu, maka itu terus menjadikan dalam hati kita menjadi sesuatu yang kita praktikkan dalam keseharian kita. Kita mentadaburi Al-Quran sehingga Al-Quran itu menjadi kesatuan di dalam hati kita. Dan juga yang tidak kalah penting, syarat adab dalam batin itu, kita harus mempunyai keikhlasan diri di dalam Al-Quran ini. Dan yang tidak kalah penting, kita harus ikhlas dalam membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW pernah bersabda, banyak tergambar amalan orang. Banyak orang mengamalkan amalan, yang tergambar dari amalan tersebut adalah amalan akhirat. Namun, karena buruknya niat, amalan akhirat tersebut menjadi amalan yang buruk. Dan juga, banyak tergambar juga orang melaksanakan amalan yang tergambar seperti amalan dunia, namun karena niat yang baik, maka dia menjadi amalan akhirat. Begitu juga dengan Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan ketiadaan keikhlasan,
mengubah tujuan hati kita, niat kita, sehingga menjadikan yang seharusnya amalan akhirat malah menjadi amalan dunia dan habis semua amalan tersebut. Dari inilah maka harusnya kita untuk terus menjaga adab-adab dalam Al-Quran, baik adab zohir maupun adab batin, sehingga kita bisa mendapat kemuliaan, meraih kemuliaan di setiap ayat-ayat yang kita baca, yang Allah kali lipatkan beratus-ratus kali lipat. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita dekat dengan Al-Quran, menjadikan hati kita lembut saat membaca Al-Quran, menjadikan diri kita sifat pribadi Al-Quran yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.